Halo, penonton yang budiman. Pernahkah kamu merasa sedikit sakit hati saat melihat kesuksesan orang lain? Misalnya liburan teman atau promosi rekan kerja? Tiba-tiba pencapaianmu sendiri terasa kurang berarti. Itulah rasa iri, perasaan yang kita semua alami. Perasaan itu datang tanpa diundang, berbisik. Kenapa mereka bukan aku? Tapi merasa iri tidak membuatmu buruk. Itu membuatmu manusiawi. Hari ini, mari kita bahas rasa iri, dari mana asalnya, bagaimana pengaruhnya pada kita, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk bertumbuh. Kita akan menjelajahi asal-usulnya, dampaknya, dan bagaimana mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Perjalanan ini dimulai dengan mengakui perasaan itu. Jadi, bukalah pikiranmu. Mari kita bicara tentang mengapa kita merasa iri, dan apa yang bisa kita lakukan tentangnya. Siap? Mari kita mulai. Jadi, apa itu iri? Itu adalah keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki, kepemilikan, pencapaian, hubungan, atau bahkan kebahagiaan. Ini bukan hanya tentang hal-hal materi, ini tentang kerinduan akan apa yang kita rasa tidak kita miliki. Iri menyoroti kesenjangan antara kenyataan kita dan keinginan kita. Tapi ingat, iri adalah emosi manusia alami, terprogram dalam diri kita, seperti kegembiraan atau kemarahan. Masalahnya bukan pada perasaan iri, masalahnya adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita membiarkannya menguasai kita, atau apakah kita menggunakannya sebagai sinyal untuk apa yang kita hargai? Mengenali rasa iri adalah langkah pertama, mengelolanya adalah perjalanannya. Jadi, dari mana biasanya rasa iri itu bermula? Seringkali, itu dimulai dengan perbandingan. Mari kita lihat bagaimana itu bekerja. Tetaplah bersamaku. Iri seringkali dimulai dengan perbandingan sosial. Psikolog Leon Festinger mengatakan, kita secara alami membandingkan diri kita dengan orang lain untuk mengukur posisi kita. Terkadang, ini memotivasi kita dan menunjukkan kepada kita apa yang mungkin. Tetapi itu juga bisa memicu rasa iri, terutama ketika kita membandingkan kehidupan di balik layar kita dengan sorotan kehidupan orang lain. Saat itulah kita mulai merasa kurang. Contoh sehari-hari, nilai teman sekelas, pujian rekan kerja, perbandingan ke atas, melihat mereka yang di atas kita, dapat memicu rasa iri. Ini adalah refleks alami, tetapi kesadaran adalah kuncinya. Ketika kamu menyadari dirimu membandingkan, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini membantuku bertumbuh, atau hanya membuatku merasa lebih buruk? Perbandingan sosial tidak selalu buruk, tetapi jika tidak terkontrol, itu memicu rasa iri. Mari kita lihat apa lagi yang memicu perasaan ini. Lanjut. Iri tumbuh ketika kita kurang bersyukur atas apa yang kita miliki. Melupakan berkat-berkat kita sendiri, membuat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki. Mempraktikkan rasa syukur membumikan kita dan mengubah perspektif kita. Rendahnya harga diri juga memicu rasa iri. Kesuksesan orang lain bisa terasa seperti kegagalan kita. Kritikus batin kita semakin keras. Ditambah lagi budaya yang kompetitif dan citra sempurna di media sosial, rasa iri pun berkembang pesat. Ingat, apa yang kamu lihat online bukanlah cerita lengkap. Rasa syukur dan harga diri adalah penawar yang ampuh. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi ketika rasa iri tidak terkontrol. Rasa iri yang tidak terkontrol menyebabkan stres dan perbandingan terus-menerus. Itu menguras kegembiraan dan kedamaianmu. Hubungan menderita, kebencian dan kepahitan bisa merayap masuk, membuat sulit untuk merayakan orang lain. Kamu mungkin mengisolasi diri, kehilangan dukungan. Iri juga mengikis harga diri, menjebakmu dalam siklus negatif. Aku tidak cukup baik menjadi mantra. Yang terburuk, rasa iri mengalihkan perhatianmu dari pertumbuhan dirimu sendiri. Kamu membuang energi menginginkan kehidupan orang lain, alih-alih membangun kehidupanmu sendiri. Biayanya, peluang yang terlewatkan dan potensi yang hilang. Tapi ada jalan keluarnya. Mari kita bicara tentang perubahan positif. Langkah pertama adalah kesadaran. Perhatikan kapan rasa iri muncul. Nama itu, aku sedang merasa iri sekarang. Ini menciptakan ruang untuk mengamati, bukan dikuasai.
Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku irikan? Apa yang diungkapkan ini tentang keinginanku? Terkadang rasa iri menunjukkan aspirasi yang tersembunyi. Selanjutnya, carilah inspirasi dari mereka yang kamu irikan. Kualitas atau tindakan apa yang menyebabkan kesuksesan mereka? Belajarlah dari mereka, jangan membenci mereka. Gunakan rasa iri sebagai panduan untuk pertumbuhan dirimu sendiri. Mari kita lihat bagaimana menjaga momentum ini terus berjalan. Praktikkan rasa syukur setiap hari. Tuliskan apa yang kamu syukuri. Ini mengalihkan fokus dari kekurangan ke kelimpahan. Atur media sosialmu. Berhenti mengikuti akun yang memicu rasa iri. Ikuti akun yang membangkitkan semangat. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, bukan pada garis waktu orang lain. Tetapkan tujuan berdasarkan nilaimu, dan rayakan kemajuanmu. Ingat, rasa iri bisa menjadi sinyal keinginan untuk bertumbuh. Gunakan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan dirimu sendiri, bukan sebagai alasan untuk merasa kecil. Rangkullah keunikanmu, dan teruslah belajar. Pertumbuhan adalah pribadi, jalankan perlombaanmu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi dirimu yang terbaik.